Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang Communication and Collaboration Model. Communication and Collaboration Model itu model komunikasi dan kolaborasi. Di slide pertama itu ada overview. Overview itu sama dengan gambaran, yaitu semua sistem komputer pengguna tunggal atau multi pengguna berinteraksi dengan kelompok kerja dan organisasi di mana mereka digunakan. Kita perlu memahami komunikasi manusia yang normal. Komunikasi tatap muka melibatkan mata, wajah, dan tubuh. Percakapan dapat dianalisis untuk menetapkan struktur detailnya. Ini kemudian dapat diterapkan ke percakapan berbasis teks yang mengurangi umpan balik untuk konfirmasi, lebih sedikit konteks untuk menyamarkan ucapan, lambatnya interaksi tetapi lebih mudah ditinjau. Kerja kelompok lebih kompleks daripada kerja satu orang. Itu dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Eksperimen lebih sulit untuk dikendalikan untuk direkam. Dan yang terakhir, studi lapangan harus mempertimbangkan situasi sosial. Kemudian di slide kedua ada Teika dan Teyu, yaitu kegunaannya atau harapannya. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami bagaimana berkomunikasi dengan baik menggunakan model komunikasi dan kolaborasi berdasarkan IMK. Yang kedua itu, mahasiswa dapat berinteraksi dengan kelompok kerja dengan organisasi di mana mereka berada dengan baik dan menggunakan dasar-dasar model komunikasi dan kolaborasi. Di slide berikutnya, Communication and Collaboration Model itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu face-to-face communication. Di dalam face-to-face communication itu terdapat 5 bagian. Yang kedua ada conversation, yaitu percakapan. Di dalam conversation itu terdapat 6 bagian. Yang ketiga ada text-based communication, yaitu komunikasi berbasis teks. Di dalam text-based communication terdapat 6 bagian. Dan yang terakhir itu group working, yaitu kerja kelompok. Di dalam group working itu hanya terdapat 3 bagian. Yang pertama itu face-to-face communication atau komunikasi tatap muka. Kontak tatap muka adalah bentuk komunikasi yang paling primitif. Primitif dalam hal teknologi. Sebaliknya, jika kita mempertimbangkan gaya komunikasi, interaksi antara saluran yang berbeda dan produktivitas, kita justru menemukan bahwa tatap muka adalah mekanisme komunikasi yang canggih yang tersedia. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa komunikasi tatap muka melibatkan tidak hanya ucapan dan pendengaran, tetapi juga penggunaan bahasa tubuh secara halus dan eye gaze. Kami akan membahas berbagai fenomena ini dan bagaimana mereka mempengaruhi penggunaan komunikasi yang dimediasi komputer. Yang pertama itu transfer effect and personal space, yaitu efek transfer dan ruang pribadi. Ketika kita menggunakan bentuk komunikasi yang dimediasi komputer, kita meneruskan semua harapan dan norma sosial kita dari komunikasi tatap muka. Orang-orang sangat mudah beradaptasi dan dapat mempelajari norma-norma baru untuk digunakan dengan media baru. Misalnya, penggunaan over untuk mengambil keputusan saat menggunakan walkie-talkie. Namun, keberhasilan dengan media baru seringkali tergantung pada apakah para peserta dapat menggunakan norma yang ada. Lebih jauh, aturan percakapan tatap muka tidak disadari. Jadi, ketika kita dilanggar, kita tidak selalu mengenali masalah sebenarnya. Kita mungkin hanya memiliki perasaan tidak nyaman, atau mungkin merasa bahwa kolagi kita tidak sopan. Yang kedua itu ada eye contact and gaze, yaitu kontak mata dan pandangan. Memandang satu sama lain dalam jangka panjang biasanya disediakan untuk kekasih. Namun, percakapan normal menggunakan kontak mata secara luas. Jika tidak dengan seksama, maka kita memberitahu apakah kolegi kita mendengarkan atau tidak. Mereka dapat menyampaikan minat, kebingungan, atau kebosanan.
kontak mata langsung sporadis, atau keduanya saling memandang mata. Penting dalam membangun rasa keterlibatan dan kehadiran sosial. Kemudian yang ketiga itu ada gesture and body language, yaitu isyarat dan bahasa tubuh. Dengan cara yang serupa, tetapi lebih langsung, kami menggunakan tangan kami dengan menunjukkan item yang menarik. Ini mungkin disadari dan disengaja ketika kita menunjukkan ke satu item atau mungkin sedikit gelombang tangan atau keseluruhan tubuh untuk memungkinkan kolege kita membaca gerakan kita. Ini bisa menjadi masalah serius karena percakapan kami penuh dengan ekspresi. Ini bisa menjadi ekspresi seperti mari kita pindahkan ini ke sana, di mana ini di sini di sana, dan ditandai dengan gerakan atau gerakan mata. Contoh dari gambarnya, ini menandakan gestur. Kalau ini tuh setuju, ini juga gestur dan body language. Ini menunjukkan ke satu item. Ini gestur and body language. Kemudian ada back channel confirmation and interruption, yaitu konfirmasi kembali saluran dan gangguan. Sangat mudah untuk menganggap percakapan sebagai urutan ucapan. A mengatakan sesuatu, kemudian B mengatakan sesuatu, lalu kembali ke A. Proses ini disebut pengambilan giliran dan merupakan salah satu struktur dasar percakapan. Namun, setiap ucapan itu sendiri adalah hasil dari negosiasi dan interaksi yang rumit. Respon saluran belakang ini menggunakan berbagai saluran sensorik. Jadi, ketika kita membatasi bentuk komunikasi kita, kehilangan saluran belakang. Bahkan, komunikasi video cenderung menggunakan paling banyak bidikan kepala dan bahu. Jadi, kita kehilangan beberapa gerakan dan gerakan tubuh. Di sisi lain, tampilan yang lebih besar seperti pengurangan detail sehingga kami kehilangan informasi apapun fokus yang kami pilih. Tautan khusus audio seperti telepon harus mengendalikan respon saluran belakang verbal murni. Ya, kecil. Anehnya, meskipun banyak saluran belakang yang hilang, orang-orang masih dapat mengatasi dengan baik media yang terbatas. Ini dan komunikasi masih cukup efektif. Yang kelima itu ada turn taking atau ambil giliran. Selain memberikan konfirmasi kepada pembicara yang Anda pahami dan indikasi bila tidak baik dapat digunakan untuk mencela dengan sopan. Mulai berbicara di tengah-tengah ucapan seorang biasanya itu disebut kasar, tetapi orang bisa mengatakan sesuatu seperti ya, disertai dengan sedikit mengangkat tangan dan ketegangan umum pada tubuh dan mengacaukan mata. Ini memberitahu pembicara bahwa Anda ingin mencela, memungkinkan transisi yang anggun. Dalam hal ini, pendengar meminta lantai. Turn taking adalah proses pertukaran peran pembicara dan pendengaran. Saluran belakang seringkali merupakan bagian penting dari proses ini. Kemudian yang kedua yaitu conversation. Di dalam communication and collaboration model yang kedua itu ada conversation setelah face-to-face communication. Yaitu conversation itu percakapan. Ada 3 kegunaan teori percakapan di CSCW. Yang pertama itu ada mereka dapat digunakan untuk menganalisis transkrip, misalnya dari konferensi elektronik. Ini dapat membantu kita memahami seberapa baik para peserta mengatasi komunikasi elektronik. Yang kedua, mereka dapat digunakan sebagai panduan untuk keputusan desain. Memahami percakapan manusia-manusia yang normal dapat membantu menghindari kesalahan dalam desain elektronik. Yang ketiga, dan yang paling kontroversial, mereka dapat digunakan untuk mendorong desain, penataan sistem disertai teori. Struktur percakapan dasar. Di dalam struktur percakapan dasar itu ada contoh atau versi percakapan dari Alison dan Brian yang sedikit berbeda. Mungkin terlihat seperti ini. Alison, apakah Anda suka film itu? Brian, Dauh dan kucing hitam. The Grand Worksheet. Alison, ya, pada melihat arloji 1,2 detik 20 sampai Brian tentu transkrip ini sangat dijelaskan.
Dengan panjang jeda dan bahkan tindakan, Alison melihat Georgina, namun tentu saja tidak memiliki banyak aktivitas gerakan dan saluran belakang yang hadir selama percakapan yang sebenarnya. Transkrip mungkin kurang terdokumentasi dengan baik, mungkin menjatuhkan waktu jeda atau lebih rinci, menambahkan lebih banyak tindakan di mana orang mencari dan beberapa melakukan kembali, sementara berpikir tentang struktur percakapan transkrip di atas cukup. Yang kedua itu ada konteks. Konteks itu ada dua, yaitu konteks internal dan konteks eksternal. Konteks internal itu ketergantungan pada ucapan sebelumnya. Kalau konteks eksternal itu ketergantungan pada lingkungan. Dapat diperdebatkan, bahkan percakapan yang lengkap sangat bergantung pada konteks. Tanpa mengetahui situasi dan hubungan sosial antara para peserta, bagaimana kita bisa memahami kata-kata mereka, mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Pentingnya konteks eksternal memiliki implikasi untuk desain sistem dan pengumpulan data. Yang ketiga itu ada topik, focus, and form of utterance, yaitu topik, fokus, dan bentuk ucapan. Mengingat bahwa percakapan sangat tergantung pada konteks, penting agar para peserta memiliki fokus bersama. Ini contoh percakapannya dari Alison dan Brian. Alison, oh lihat mawar Anda, Brian. Tapi saya punya masalah dengan lalat hijau. Brian, Greenfly. Alison, tidak ada mawar yang konyol. Secara umum, kita bisa melalui transkrip yang menganotasi ucapan oleh topik yang mereka rujuk. Identifikasi topik dan memberikan ucapan adalah hal yang agak subjektif. Dan orang mungkin ingin menggunakan beberapa tingkat kategorisi topik. Tentu saja, titik-titik di mana pelabelan seperti itu sulit menarik. Mereka dapat mewakili titik-titik potensi gangguan seperti di atas, atau menunjukkan di mana konteks eksternal diperlukan untuk mengacaukan percakapan. Yang keempat itu ada breakdown and repair, yaitu kerusakan dan perbaikan. Kerusakan dimulai dengan gerakan bingung, tetapi menyebabkan divergensi fokus dialog. Untungnya, sebagian besar kerusakan terdeteksi lebih cepat, tetapi semakin dalam kerusakan, semakin lama berlangsung, semakin sulit untuk pulih. Redundansi, frekuensi turun tagging, dan back channel semuanya berkontribusi pada deteksi kerusakan dan perbaikannya yang cepat. Komunikasi elektronik sering mengurangi redundansi satu saluran, mengurangi frekuensi pengambilan balik, dan mengurangi saluran balik. Masalahnya adalah tidak begitu banyak gangguan dalam komunikasi, tetapi berkurangnya kemampuan untuk pulih dari mereka. Yang kelima itu ada construction and shared understanding, yaitu membangun pemahaman bersama. Kita telah melihat bahwa percakapan manusia itu sendiri pada dasarnya bersifat ambigu, bergantung pada konteks dan berbagi pemahaman antara para pihak untuk mengacaukan ucapan-ucapan dalam beberapa bidang, seperti kontrak hukum. Makna tepat di luar konteks menjadi sangat penting, dan dengan demikian bahasa yang sangat bergaya digunakan untuk mengurangi ambiguitas. Dan yang terakhir itu ada speech theory, yaitu teori tindak tutur. Suatu bentuk khusus dari analisis percakapan, teori tindak tutur telah berpengaruh dan kontroversial dalam CSCW. Tidak hanya merupakan teknik analitik, tetapi telah digunakan sebagai kekuatan penuntun di balik desain sistem komersial koordinator. Di sini itu ada contoh dari teori tindak tutur beserta dengan urutannya. Kemudian ada text-based communication atau komunikasi berbasis teks. Ada 4 jenis komunikasi tekstual di grup Bohr saat ini. Yang pertama itu pesan diarahkan. Distrik seperti dalam email, tidak ada hubungan eksplisit antara pesan yang berbeda, kecuali sejauh teks pesan merujuk ke yang sebelumnya. Yang kedua itu ada linear. Pesan peserta ditambahkan dalam urutan, biasanya temporal ke akhir satu transkrip. Kemudian ada non-linear, yaitu ketika pesan ditautkan satu sama lain dengan cara hypertext.
Kemudian yang terakhir itu ada spasial, yaitu tempat pesan disusun pada permukaan 2 dimensi. Di dalam text-based communication terdapat 6 bagian. Yang pertama itu ada back channel and affective sets atau saluran belakang dan status afektif. Salah satu perbedaan paling mendalam antara komunikasi tatap muka dan komunikasi berbasis teks adalah kurangnya saluran berbutir halus. Sebagian besar koordinasi percakapan tatap muka tergantung pada saluran belakang dan interpretasi ekspresi pendengaran. Komunikasi berbasis teks kehilangan saluran belakang ini sepenuhnya. Pertimbangan efek ini bahkan pada percakapan dua pihak. Dan yang kedua itu ada Gording Contrast, yaitu batas Gording. Struck and Brennan menjelaskan sifat-sifat saluran ini dalam hal kendala pertahanan. Ini termasuk yang pertama itu ada contemporality, yaitu ucapan terdengar segera setelah dikatakan atau diketik. Kemudian ada simultanitas, yaitu para peserta dapat mengirim dan menerima pada saat yang sama. Yang ketiga itu ada sekuensi atau urutan, itu ucapan diurutkan. Ini semua adalah kendala yang lemah dalam berbasis teks dibandingkan dengan interaksi tatap muka. Yang ketiga itu ada turn taking atau ambil giliran. Kami melihat bahwa salah satu struktur dasar percakapan adalah pengambilan giliran. Transkrip terakhir adalah contoh gangguan dalam mengambil giliran. Bahkan, gangguan seperti itu sangat jarang terjadi dalam percakapan elektronik dua pihak dan cepat diperbaiki. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa gangguan seperti itu sangat jarang terjadi selama penulisan surat yang dalam beberapa hal serupa. Namun, ketika berbicara melalui surat, seseorang memiliki skala waktu objektif yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah sesama orang yang berbicara harus menjawab. Karena itu, seorang tidak mengirim surat kedua kali kecuali lawan bicara sangat lalai dalam membalas surat resmi pertama. Namun, dalam percakapan berbasis teks yang sinkron, waktu yang dibutuhkan untuk menulis surat dari 30 detik hingga beberapa menit jauh lebih besar daripada beberapa detik yang terasa langsung pada sistem komputer, tetapi terlalu pendek untuk dapat dipikirkan tentang rasional. Jadi turn taking ini atau ambil giliran itu nunggu balas-balasan kayak. Yang keempat itu ada context and dialogues. Context and dialogues itu kita telah melihat betapa pentingnya konteks dalam percakapan sehari-hari. Ucapan sangat ambigu dan hanya bermakna sehubungan dengan konteks eksternal, keadaan dunia, dan konteks internal. Keadaan percakapan keduanya merupakan masalah dalam komunikasi berbasis teks. Fakta bahwa para peserta tidak hadir bersama-sama membuat lebih sulit untuk menggunakan konteks eksternal untuk mengacaukan ucapan. Inilah sebabnya mengapa banyak sistem groupware berusaha sangat keras untuk membuat pandangan para peserta sama, yaitu untuk memelihara wis atau apa yang Anda lihat dan apa yang saya lihat. Yang di bagian konteks and dialogues itu ada contoh percakapan beserta dengan gambarnya. Kemudian ada pace and granularity, yaitu kecepatan dan rinciannya. Dalam percakapan lisan, belokan seringkali hanya beberapa puluh detik. Jika kita mempertimbangkan konfirmasi minor dan saluran belakang, langkahnya masih lebih cepat. Mungkin respon saluran baik atau balik setiap beberapa detik. Di sini ada contoh percakapan dan gambar dengan bagan. Yang terakhir ada linear text vs hypertext atau teks linear vs hypertext. Pertimbangan potensi tumpang tindih menunjukkan bahwa komunikasi berbasis hypertext mungkin lebih cocok sebagai media komunikasi berbasis teks. Demikian pula, masalah kecepatan dapat diselesaikan dalam hypertext. Pesan multitext dapat dipresentasikan sebagai pembaruan untuk beberapa bagian dari hypertext, sehingga mengurangi kemungkinan kerusakan dan kehilangan topik. Selain itu, jika pesan-pesan itu sendiri bisa berupa hypertext mini, maka pesan
maka pesan-pesan yang bersemangat yang mendaftar beberapa kemungkinan tindakan dapat diwakili secara eksplisit oleh pesan tersebut. Di sisi lain, hiperteks memiliki kelemahan, bahkan hiperteks statis yang telah dibuat dengan cermat oleh penulisnya dapat sulit dinavigasi. Hiperteks yang dibuat saat terbang tidak mungkin dapat dipahami oleh siapapun kecuali mereka yang terlibat dalam penciptaannya. Conklin dan Begeman, mereka sendiri yang terkait dengan alat argumentasi hypertext based Gibbs menyimpulkan bahwa teks linear tradisional memberikan alur konteks yang terus-menerus dan tidak beraturan ketika ide diajukan dan didiskusikan. Untuk pembaca asinkron yang berusaha mengejar percakapan, transkrip linear jelas lebih mudah, tetapi justru dalam pengaturan yang lebih sinkron di mana tumpang tindih dalam teks linear paling mungkin menyebabkan kebingungan. Kita dapat melihat bahwa tidak ada solusi terbaik dengan kemungkinan jalur terbaik dalam banyak situasi adalah transkrip linear yang disusun berdasarkan topik dengan beberapa indikasi tumpang tindih yang dihasilkan secara otomatis. Kemudian ada group working atau kerja kelompok. Sejauh ini, kami pada dasarnya telah melihat sifat-sifat komunikasi langsung dan sebagian besar percakapan dua pihak. Perilaku kelompok masih lebih kompleks karena kita harus mempertimbangkan hubungan sosial yang dinamis selama kerja kelompok. Kami akan memulai dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi kerja kelompok dan kemudian membahas masalah belajar kerja kelompok. Bagian ini membahas kelompok-kelompok secara aktif bekerja bersama dan bahkan masalah organisasi yang dibahas dalam bab sebelumnya yang terutama berkaitan dengan struktur jangka panjang di mana orang bekerja. Di dalam group working itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada group dynamics. Dinamis itu dinamika kelompok. Sedangkan hubungan organisasi seperti pengawas atau pembimbing relatif stabil. Peran dan hubungan dalam suatu kelompok dapat berubah secara dramatis dalam masa tugas dan bahkan dalam satu sesi kerja. Yang kedua itu ada physical layout atau tata letak fisik. Yaitu secara umum tata letak fisik sebuah ruangan memiliki efek mendalam pada hubungan kerja orang-orang di dalamnya. Ini sangat jelas untuk ruang pertemuan, tetapi harus dipertimbangkan dalam lingkungan kerja kelompok apapun. Selain tidak mengganggu, orientasi peralatan komputasi dapat mempengaruhi kerja kelompok. Yang ketiga itu ada distributed cognition, yaitu kognisi terdistribusi, yaitu sebuah aliran pemikiran baru-baru ini berkembang yang menganggap berpikir terjadi tidak hanya di dalam kepala, tetapi dalam hubungan eksternal dengan hal-hal di dunia dan dengan orang lain. Sudut pandang ini disebut kognisi terdistribusi. Di set terakhir ada summary atau ringkasan. Di dalam ringkasan itu ada ringkasan face-to-face communication, yaitu komunikasi tatap muka sangat kompleks. Orang menjaga jarak yang tepat yang dapat terganggu melalui tautan video. Setiap ucapan dimediasi oleh tanggapan saluran belakang yang halus menandakan perjanjian atau pada upaya untuk mengganggu. Yang kedua itu ada body movement atau gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan eye gaze. Semuanya digunakan untuk saluran belakang ini dan juga untuk membangun konteks. Pada tingkat yang lebih tinggi, struktur percakapan dapat dilihat sebagai urutan belokan, biasanya bergantian di antara para peserta. Kemudian ada konteks. Konteks penting dalam menyuarakan ucapan, terutama ketika referensi detik juga digunakan. Ini juga tergantung pada peserta yang membangun pemahaman bersama selama percakapan. Kerusakan memang terjadi dalam percakapan, tapi perbaikan percakapan sangat efektif. Teori tertutur, analisis terperinci tentang struktur percakapan telah digunakan untuk mendorong desain koordinator sistem pesan yang sangat konvensional, komersial, dan terstruktur. Kemudian ada text-based communication losses atau komunikasi berbasis teks, kehilangan sebagian besar umpan balik tingkat rendah dari percakapan tatap muka. Ini dan
kemungkinan tumpang tindih belokan, membuatnya lebih sulit untuk membangun konteks ucapan tekstual, dan oleh karena itu, untuk membingungkan deiksis, berkurangnya kecepatan percakapan berbasis teks berarti bahwa peserta dipaksa untuk meningkatkan rincian pesan mereka. Mereka dapat mencapai ini dengan pesan multiplexit atau dengan bersemangat, memprediksi tanggapan dan rekan-rekan mereka. Dan yang terakhir itu ada dinamika kelompok, membuatnya sangat sulit untuk memprediksi bagaimana perilaku kelompok tertentu secara khusus. Hal-hal kecil seperti tata letak kursi di sebuah ruangan dapat memiliki efek besar. Kita dapat melihat pemikiran dalam suatu kelompok sebagai diskusi tidak dikunci dalam individu manapun, tetapi berada dalam keseluruhan kelompok dan representasi fisik yang mereka gunakan. Ada referensinya itu dari Dix Allen, Human Computer Interaction, chapter 14. Thank you.